Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika tepinya sebuah desa tersendu, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesajian. Pemuda jantan berlindung dan berkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-123 dengan judul Si Tengkorak. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Edi Juni sebagai Boy Baret, Sunario sebagai Mat Rompal, Hari Akik sebagai Ruding, Beni Rahadi sebagai Sipir, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Boy Baret, Mat Rompal, dan narapidana baru yang bernama Sarkun itu segera berpura-pura sibuk ketika sipir penjara mendekati sel mereka.
dengan pandang mata penuh kecurigaan. Mat Rompal dan Boy Baret bersikap biasa-biasa saja. Tetapi narapidana yang bernama Sarkun itu tampak tegang. Kau yang bernama Sarkun, keluar. Kau harus pindah sel. Apa kau saja yang mengantikan di sini, Pak Sipir? Tutup mulutmu, setan. Kau nanti boleh tertawa setelah kau mendapat tambahan hukuman 2 tahun karena percobaanmu melarikan diri. Kau dan Boy Baret. Persetan. Dapat tambahan hukuman 100 tahun pun aku tetap bisa membunuhmu, Sipir siap. Ku sumbat nanti mulutmu pakai popor senapan ini, monyet. Masuklah ke dalam sel ini kalau kau berani. Bisa ku buat jadi bangkai kau di sini. Setan kau. Sudahlah, Pak Sipir. Kalau kau kemari hanya ingin membawa orang yang bernama Sarkun itu, cepatlah. Jangan berlama-lama berada di dekat sel ini. Jangan membuatku semakin muak. Kau juga mulai bersikap kurang ajar, Boy. Aku mulai tidak menyukaimu. Aku juga tidak butuh kau, Pak Sipir. Kalian berdua terkutuk kamu. Kau, Sarkun, ayo. Kau harus pindah ke sel nomor 16. Ikuti aku. Oi, Pak Sipir. Jangan lupa nanti malam ke sini. Kami nanti malam mau kabur. Diam kau, Mat. Mat, diamkan tawamu. Aku heran, kau masih bisa tertawa. Padahal dengan dibawanya si Sarkun, rencana kita itu jadi kabur, jadi gagal lagi. Dan kau masih bisa tertawa. Apa sebenarnya yang membuatmu akhir-akhir ini mudah tertawa, ha? Rokok. Hanya dengan adanya rokok ini yang membuat aku bisa tertawa. Apalagi kalau di dalam sel ini juga tersedia minuman keras dan perempuan. Diam kau. Aku sedang memikirkan cara lain untuk secepatnya meninggalkan penjara ini. Bagaimana kalau kita mencoba lari lewat? Lihat, siapa yang datang dikawal 4 orang penjaga itu? Mereka menuju kemari. Sial dan Galan. Pasti dia orang baru lagi yang akan menghuni sel kita ini. Orang kurus kering begitu, pakai dikawal 4 penjaga segala. Memangnya orang itu jenderal. Yang jelas, kau mungkin bisa mendapat jatah rokok lagi. Tapi terus terang, aku tidak menyukai tampang orang itu. Benar katamu, Mat. Mungkin dia akan dimasukkan ke dalam sel kita ini. Penjara bobrok. Selalu saja sel ini yang dijadikan tempat penampungan. Aku lebih menyukai tampang si Sarkun tolol itu daripada menatap orang yang seperti penyakitan itu. Masuk. Ayo cepat masuk. Masuk. Ayo. Mat Rompal, Boy Baret. Ini satu lagi teman kalian, pengganti si Sarkun. Persetan kau, Pak Sipir. Kau pikir sel kami ini kamar mayat, toh? Kenapa kau masukkan kerangka hidup kemari? Diam kau. Siapapun yang kujebloskan ke dalam sel ini bukan urusanmu.
Sial. Aku makin tidak betah mendiami sel ini. Coba kau pikir, Boy. Bagaimana malam nanti aku bisa tidur kalau di dalam sel kita ini ada makhluk menjijikan seperti orang itu? Terserah kau. Mau bicara apa mengenai orang itu? Aku mau istirahat dulu. Tunggu dulu, Boy. Bagaimana kalau ku ganggu sebentar orang kurus kering itu? Aku bilang terserah kau. Apa kupingmu tuli? Asal kau jangan kaget saja kalau sampai orang itu nanti mati di tanganku, Boy. Di dalam sel ini ya. Kau pikir sel ini milik bapak moyangmu? Sudah kurus, kerempeng, botak, popeng, sialan. Siapa namamu? Ruding. Persetan. Tapi aku lebih suka memanggilmu dengan sebutan Cai Langkung. Kau lebih pantas bertempat tinggal di kuburan daripada di dalam sel ini. Kau lebih mirip calon mayat. Kurasa kau sudah bicara terlalu banyak, Bung. Menyingkirlah. Aku mau tidur. Terkutuk. Apa kau bilang? Menyuruh aku menyingkir dan kau mau tidur? Hei, Boy. Kau dengar bicara si Cai Langkung ini? Dia menyuruh aku pergi karena dia mau tidur. Diamat. Aku mau beristirahat. Hei, Cai Langkung. Kau terlalu gegabah berani bicara begitu kepadaku. Kau tahu siapa aku? Aku, si Mat Rompal. Biasa mencabut nyawa orang dan bosan keluar masuk penjara, tahu? Aku bisa merobek mulutmu sekarang juga. Mengerti? Sudah aku bilang, menyingkirlah. Aku mau tidur. Aku ini orangnya penyabar. Tapi aku juga bisa marah kalau terus-menerus kau ganggu. Kau berani berkata begitu di depan Mat Rompal? Wajah Mat Rompal merah padam. Sebagai seorang penjahat kawakan, ia sangat tersinggung dengan ucapan penghuni baru sel itu. Mat Rompal hampir tidak percaya bahwa orang yang bertubuh kurus dan tampak lemah itu berani mengucapkan kata-kata itu di hadapannya. Dan bagi Mat Rompal, itu adalah penghinaan yang sulit untuk bisa dimaafkan. Dengar, Cai Langkung. Kau masuk penjara ini barangkali hanya gara-gara mencuri sandal jepit. Tapi kau sudah berani berkata pedas terhadapku. Kau harus dilipat. Terkutuk. Boleh juga kau. Dan kau harus tahu, aku tidak suka bertindak setengah-setengah. Boy Barret yang sejak tadi berbaring santai di atas dipan segera tersentak. Dilihatnya Mat Rompal sahabatnya itu terkapar pingsan oleh pukulan telak orang yang bertubuh kurus yang tak pernah diperhitungkan sebelumnya. Boy Barret beranjak dari tempat pembaringannya dan melangkah mendekati orang tersebut. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita. Pukulanmu juga lumayan, Boy. Bagaimana? Sekarang kau sudah mengizinkan aku mendiami selmu ini. Bolehlah. Kau cukup memenuhi syarat. Tapi aku tidak tahu apakah kawanku Mat Rompal yang pingsan ini juga memberi izin kepadamu.
Temanmu ini sebenarnya cukup baik. Hanya sayang, agak sedikit berangasan. Tapi... Persetan kau! Kau pikir aku sudah kalah? Ha? Nih, Mat Rompal. Boleh juga seranganmu. Aku kira kau tadi benar-benar pingsan oleh pukulanku. Pukulan orang kurus kering macam kau bisa membuatku pingsan. Apa kau masih ingin kuajar lagi? Kalau begitu, ayo kita teruskan. Kali ini aku akan membuatmu benar-benar pingsan atau mampus sekali. Ku cekik kau, Jalangkung. Sudah. Jangan ribut melulu. Ruding. Langsung saja. Aku mau bicara terus terang. Aku dan Mat Rompal ini sudah merencanakan untuk melarikan diri. Kau bagaimana? Cocok. Aku ikut. Berapa kali kalian sudah masuk penjara? Entahlah. Aku tidak ingat lagi. Mungkin 6 atau 7 kali. Kenapa? Dan berapa kali kalian berhasil lari dari penjara? 2 kali. Tapi yang sekali tertangkap. Aku 16 kali masuk penjara. Dan 5 kali berhasil lolos dengan mulus. Jangan membual kau, Jalangkung. Diam, Mat. Biarkan dia bicara dulu. Kalau kalian ingin melarikan diri dari penjara ini, kalian harus belajar dari aku. Setan, kau kira kami ini anak kecil, ha? Ku hajar kau. Biarkan orang ini bicara dulu, Mat. Kalau dia hanya membual, akan kelihatan belangnya nanti. Kau paham, Onyong? Oke, Ruding. Teruskan. Pertama-tama, kita harus hafal jadwal pergantian penjaga. Dan berapa orang yang berada di atas setiap menara penjagaan. Dan juga berapa detik lama putaran cahaya lampu sorot. Itu bisa kita pelajari. Dan tidak akan terlalu sulit. Yang sulit adalah membuka kunci dan gembok-gembok pintu sel ini. Dan bagaimana menembus 3 lapis penjagaan untuk sampai di bawah tembok luar. Itu pakai cara lama. Membuat keributan ketika jam-jam olahraga. Di penjara ini ada olahraga. 3 kali seminggu. Ya, itu lebih dari cukup. Memancing perkelahian dengan penghuni sel lain, kemudian menciptakan kebakaran. Cukup membuat para penjaga buyar konsentrasi. Ngomong sih gampang, tolol. Apa kau pikir penjaga-penjaga itu patung yang bisa kau kelabui begitu saja? Ingat, Rompal. Kau tidak akan pernah menjadi seorang profesional kalau kau selalu membiarkan dirimu ragu-ragu. Kau harus yakin usahamu akan berhasil. Maka kau akan benar-benar berhasil. Aku dan Mat Rompal sudah menyiapkan besi pengkait yang kami sembunyikan di dalam got di samping kanan halaman. Bagus. Berarti rencana kalian sudah berjalan 30%. Untuk tali pengait itu, kita bisa membuat dari sobekan selimut atau spray tempat tidur. Oke. Kalian mau percayai aku? Tidak sepenuhnya. Aku kurang yakin. Aku juga kurang yakin pada kalian. Tapi untuk sementara, sebaiknya kita bekerja sama untuk keberhasilan pelarian kita. Untuk sementara, kataku. Ini berarti kita boleh bermusuhan lagi. Bagaimana? Setuju? Untuk sementara. Baiklah. Baik, untuk sementara. Ya, sementara. Dan untuk jaminan agar kau yakin kepadaku, aku berterus terang bahwa aku punya nama lebih terkenal dari kalian. Namaku selalu menjadi buah bibir para hamba hukum dan menjadi percakapan di antara musuh-musuhku. Akulah
Situ. Hei, kerja yang giat, goblok. Kalau kalian kerja malas, jatah makan kalian akan dikurangi. Ngerti? Ayo kerja. Boy. Kenapa? Di mana letaknya dapur? Di sana. Di ujung lorong itu. Kalau Kerja. Kalian mengobrol saja. Ayo cepat. Angkat batu-batu bata itu ke tepi sana. Cepat. Ayo. Hei kau. Tunggu. Kau yang baru masuk kemarin ya? Kau yang bernama Ruding? Iya, Pak. Aku tidak tega melihat badanmu yang seperti cacing. Kau boleh mengangkut bahan-bahan makanan itu ke dapur. Sekarang! Baik, Pak. Mat Rompal! Kau tidak boleh mengangkut besi-besi itu lagi. Kau akan cari alat untuk membuka kunci selmu lagi. Iya. Sekalian untuk membuka lubang hidungmu. Setan kau! Iya. Kurang ajar. Dan kau Ruding. Kulihat kau tadi dipekerjakan di dapur. Kau ada kemajuan. Lumayan. Aku sudah membuka tutup-tutup penyimpan minyak supaya siap digulingkan dan dibakar. Dan juga aku berhasil Dengar, ada keributan terjadi di sel nomor 10. Nah, saudara pendengar, apa yang terjadi di sel nomor 10 dan bagaimanakah rencana pelarian ketiga orang narapidana itu? Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.